Pace bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, saya memiliki sebuah pertanyaan, boleh dijawab di kolom komentar. Apa nilai plus yang menurutmu kamu temukan sebagai seorang Katolik? Oke. Apa sesuatu yang istimewa yang kamu temukan sebagai seorang Katolik? Para sahabat, mengapa muncul pertanyaan ini? Belakangan ini semakin kita tahu gereja itu mekar. Gereja dalam arti umat beriman yang berhimpun dengan berbagai kelompok yang terpisah satu dengan yang lain, yang mengklaim diri sebagai lebih tua, lebih tradisional Katolik hadir. Juga ada yang merasa juga lebih tua, ortodoks hadir juga. Ada gerakan-gerakan New Age di masa-masa yang baru, modern, dengan berbagai aliran-aliran teologinya hadir juga. Dan sekarang ini banyak sekali gereja-gereja dengan nama masing-masing, dengan kepemimpinan yang mandiri. Lalu apa sih harusnya yang bisa membuat Katolik itu bisa tampil berbeda dengan yang lain? Oke, kalau mau dikatakan khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang muncul, semua berbicara tentang kebaikan, tentang Kristus yang bangkit. Oke, jangan melakukan yang buruk dan hindari yang jahat. Lakukanlah yang baik, yang diinginkan Tuhan. Semua itu dikatakan. Dan tidak Katolik pun kita bisa mendengar khotbah-khotbah semacam itu. Maka masuk akal banyak orang Katolik yang lebih tertarik ke khotbah-khotbah Protestan, karena toh sebagai motivasi hidup bisa dipakai juga khotbah-khotbah itu. Nah, apa yang istimewa dalam gereja Katolik yang kiranya disadari oleh umat Katolik dan pelan-pelan dipelajari? Oke, kita tidak bisa menjadi sangat permisif dengan berkata, well, yang penting kan melakukan yang baik, hidup seturut keinginan Tuhan. Itu yang perlu. Saya pikir fides quaerens intellectum itu benar. Iman menuntut pengetahuan. Nah, pertanyaan, oke, kita mengimani Kristus. Kristus yang bagaimana? Nah, kita bisa menemukan itu kalau kita belajar dalam dan belajar tentang sejarah. Dan sejarah panjang akan pengenalan manusia terhadap Kristus bisa kita temukan dalam gereja. Dan inilah yang gereja mana? Gereja Katolik. Dan inilah yang menjadi sangat penting menurut saya. Oke, kalau kamu ingin belajar sejarah iman, sejarah kekristenan, toh memang kamu tidak harus menjadi Katolik. Tapi dengan menjadi Katolik, kamu dianjurkan, didukung untuk belajar lebih banyak tentang sejarah orang beriman. Begitu ya. Saya menemukan satu tulisan yang menurut saya penting untuk didalami. Sebuah surat dari Paus Fransiskus kepada orang-orang yang memberi perhatian pada sejarah gereja. Dia menulis ini, satu pesan. So this, dear brothers and sisters, inilah saudara dan saudariku, my hope, harapanku, that you're not easy teaching and your witness, bahwa pengajaranmu yang tidak selalu gampang dan kesaksian-kesaksianmu contribute to the contemplation of Christ, mengantar, memberikan sumbangan pada permenungan akan siapa Kristus. Begitu ya. Kita jauh-jauh belajar tentang sejarah gereja, misa, tradisi-tradisi dalam liturgi kita, dalam sejarah teologi kita, dalam banyak cabang-cabang teologi. Oke, itu baik, tetapi itu kiranya memberi kontribusi pada permenungan akan siapa Kristus dalam sejarah dan dalam diriku. The cornerstone, batu penjuru, landasan yang kuat, fondasi iman. Itulah yang mau kita cari, maka kita belajar sejarah. Dan gereja Katolik memberi peluang kepada umat beriman untuk mempelajari imannya, mendalami imannya dalam tradisi, dalam kitab suci.
Kadang saya berpikir, kalau tidak ada gereja Katolik atau mungkin ada gereja tradisional lain, masih adakah penghormatan istimewa kepada Maria, kepada Joseph, kepada peristiwa-peristiwa abad pertama, abad kedua, kepada para bapak gereja, Chrysostomos, banyak tokoh-tokoh lain yang spontan saya akhirnya lupa. Tokoh-tokoh patristik, Agustinus, atau yang lebih awal lagi, Origenes, bahwa tidak semua itu diterima sebagai orang kudus di dalam gereja. Ya, tetapi toh pemikiran mereka menunjukkan bagaimana orang-orang beriman merefleksikan hubungannya dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan sekarang ketika kita berbicara tentang beginilah seharusnya menjadi pengikut Kristus, melakukan yang baik, mau berkorban, mengasihi. Kita punya alasan, pendasaran mengapa orang Kristen melakukan itu. Kalau kita belajar dalam sejarah, para martir-martir di abad-abad pertama sebelum ada pengakuan oleh Konstantinus akan kekristenan di kerajaan Roma. Ada apa dengan para umat beriman yang harus tetap beriman sementara mereka harus menyembunyikan identitasnya. Kita mengetahui ini dalam sejarah, dan kalau kita tahu betapa berjuangnya mereka membela iman, jangan-jangan kita akan menjadi sangat memberi diri lebih total faithfulness, lebih beriman di masa sekarang. Kalau kita tahu bagaimana nenek moyang kita dulu memelihara imannya sampai mengorbankan nyawanya. Para martir, kemarin yang terbaru kita berbicara tentang Santa Lucia, dan ada banyak martir di dalam gereja yang kalau kita tidak mempelajari sejarah gereja orang-orang kudus ini, akankah kita kenang mereka? Dan akankah kita belajar sesuatu dari mereka ini? Atau kita hanya begitu aktual sekarang sampai tidak melihat, mempelajari orang-orang dulu, belajar dari para pendahulu kita tentang imannya. Bahkan ketika kita sudah belajar tentang orang-orang kudus dulu, bagaimana mereka berjuang tentang imannya, toh itu tidak cukup kuat untuk menjamin kita menjadi orang baik di masa sekarang. Apalagi kalau kita tidak belajar dari mereka-mereka ini yang telah membuktikan sampai akhir hidupnya, dari para martir ini dan orang kudus lain, sampai akhir hidupnya setia dalam beriman. Bagaimana kita bisa menemukan model kalau kita mengabaikan mereka? Maka syukur kita menemukan dalam gereja Katolik ada banyak harta kekayaan iman yang membantu kita untuk bagaimana beriman kepada Kristus. Karena kalau dikatakan yang penting berbuat baik, banyak orang yang bukan Kristen berbuat baik. Nah, bagaimana kita berbuat baik dengan menjadi pengikut Kristus? Kita membutuhkan model. Kita perlu belajar ke masa lalu. Belajar ke masa lalu bukan berarti kita tidak move on, bergerak ke masa sekarang, tetapi apa yang baik yang dulu pernah ada tidak ditinggalkan di masa sekarang. Ketika orang-orang sekarang mulai berpikir tentang relativisme, apalah hidup ini, yang penting kita berbuat baik, kita tidak tahu tentang masa depan. Pelan-pelan orang mulai menjadi seorang ateis praktis. Oke, dia mengakui imannya secara verbal dan formal, tetapi dalam praksis hidup, yang penting saya bahagia, kalau saya sudah bahagia itulah surga. Orang mau bicara apa tentang Kristus, I don't care about it, saya tidak peduli. Jangan sampai konsep itu hadir. Maka toh sangat penting mengetahui bagaimana iman itu dirawat dalam perjalanan waktu. Video singkat mana tahu berguna. Sekali lagi saya mau baca pesan Bapak Paus ini. So this, the brothers and sisters, is my hope. Inilah harapanku, kata Paus. That your not easy teaching and your witness, pengajaranmu yang sedikit rumit dan kesaksian-kesaksianmu. Ini pesan Bapak Paus kepada para guru sejarah gereja. Contribute to the contemplation of Christ.
Kiranya pengajaranmu tentang sejarah iman, sejarah gereja itu, dan kesaksian-kesaksianmu memberi sumbangan kepada permenungan akan siapa Kristus, batu penjuru who works in history, yang bekerja dalam sejarah, and in the memory of humanity, dalam kenangan kemanusiaan kita dan atas seluruh budaya. Kristus menjadi penyelamat, menunjukkan Allah itu ada bagi semua orang karena kehadirannya dalam sejarah. Pace bene.